Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 AKL 1 dan AKL 2. Pada pagi hari ini, Ibu Arna ingin memberikan materi mata pelajaran etika profesi yang saat ini sudah pertemuan kedua ya. Sebelum kita mulai materi kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah minggu lalu Ibu Arna membahas mengenai industri jasa keuangan yang di dalamnya ada pengertian industri jasa, untuk kesempatan kali ini, untuk hari ini, hari Jumat, ini mengenai pembahasannya entitas industri jasa keuangan. Kalian buka di halaman 9, buku yang kalian dapati dari sekolah ya, halaman 9 bagian bawah, bukunya etika profesi ya. Nah, ini kita bahas mengenai entitas industri jasa keuangan yang poin B. Kalau sudah lihat, kita bahas yang pertama arti entitas. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Mungkin kalau dalam bahasa buku yang ada di buku kalian nih, mungkin kalian agak bingung ya, sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Maksudnya apa sih? Bisa juga kalian artikan entitas itu disebut juga kelompok bank dan non-bank entitas. Jadi entitas itu kalau misalkan nanti kalian ada soal apa arti entitas, itu bisa kalian jawab sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Tapi kalian juga kalau misalkan bingung cara mengartikannya, kalian bisa mengartikannya yaitu lembaga bank dan non-bank, itu entitas. Nah, yang pertama yang termasuk ke dalam entitas industri jasa keuangan, yang pertama itu adanya asuransi. Ya, asuransi ya. Di sini artinya di buku kalian halaman 9, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar. Jadi kalau asuransi ini, jadi kalian ini adanya perjanjian kedua belah pihak ya, baik pihak misalkan satu orang nih pihak asuransi dan misalkan kalian sendiri. Nah itu dia itu misalkan nanti membayar per bulannya misalkan sekian rupiah. Nah nanti bagi pihak asuransinya dia akan memberikan jaminan kepada kalian. Misalkan di sini nanti kan ada macam-macam asuransi ya. Jadi di sini ada macam-macam nantinya asuransi pembahasannya. Jadi pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak itu asuransi. Di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan, itu asuransi. Nah, lihat di halaman 10-nya jenis dan produk asuransi. Jenis dan produk asuransi di sini yang pertama, asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya ya. Asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya. Misalkan di sini ada asuransi komersial. Kalau di buku kalian ya, di sini ada asuransi komersial yang tujuannya memperoleh keuntungan pemegang saham. Nah, ini bisa dilakukan oleh perusahaan swasta yang bekerja sama dengan antara nasional dan luar negeri ataupun perusahaan negara BUMN. Nah, di sini ada asuransi komersial. Itu. Nah, terus di sini ada lagi asuransi sosial. Di sini ada lagi asuransi sosial. Misalkan di sini tujuannya memperoleh keuntungan yang tetap tujuannya itu tujuan sosial yang biasanya ditunjuk oleh pemerintah. Nah, contoh-contohnya ada di sini ya. Asuransi sosial contohnya ada di sini. Pertama, asuransi kesehatan atau ada di sini tabungan hari tua. Ada jam sostek, itu berarti termasuk asuransi sosial. Ada lagi misalkan BPJS.
ada di situ ya di buku kalian. Lalu ada di sini asuransi kesehatan, misalkan PT Askes. Nah, mungkin nih orang tua kalian ada salah satunya nih yang dipunyai, misalkan asuransinya BPJS atau asuransi kesehatannya misalkan Askes, itu pasti orang tua kalian setidaknya punya, atau kakak kalian mungkin yang bekerja di perusahaan biasanya punya Askes atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terus di sini ada program misalkan dana pensiunan, misalkan Taspen, PT Taspen ya, misalkan kalau orang biasanya udah pensiun itu biasanya ada asuransi sosial. Nah, di sini ada lagi misalkan asuransi kecelakaan diri dari misalkan PT Jasara Harja, kayak misalkan tol, jalan tol itu kan Jasara Harja gitu kan. Itu juga biasanya ada asuransi kecelakaan diri. Lalu yang kedua, misalkan asuransi berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya ini ada asuransi jiwa. Ya, ada asuransi jiwa di buku kalian halaman 10. Nah, ini asuransi jiwa misalkan contohnya ini ada asuransi jiwa berjangka atau term life, atau asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, dan asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Nah, di sini asuransi-asuransi ini juga mungkin pernah kalian dengar asuransi jiwa tuh seperti apa sih? Misal kalian pernah dengar misalkan ada Prudential atau Jiwasraya atau misalkan Manulife, itu banyak asuransi-asuransi ya, contoh-contoh perusahaan asuransi. Sebenarnya penting nggak sih Bu, misalkan kita mengasuransikan diri kita nih, misalkan baik itu dari segi buat pendidikan atau asuransi kecelakaan. Nah, itu tergantung dari masing-masing individu ya. Sebenarnya sih itu penting sekali, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya ke depannya kita seperti apa. Nah, asuransi itu sangat penting guna di kemudian hari kalau misalkan kita terjadi apa-apa, itu ada jaminannya dari perusahaan asuransi yang kita bayar gitu kan per periodenya. Nah, yang kedua di sini selain itu ada asuransi umum. Nah, asuransi umum yang berdasarkan jenis saya, ada asuransi umum itu berarti di sini ada contohnya ya. Di sini asuransi umum itu memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Gitu ya. Misalkan nih kamu punya mobil, nah itu diasuransikan gitu kan, atau punya apa nih yang diasuransikan lagi, misalkan punya barang-barang mewah selain mobil gitu kan, itu bisa diasuransikan. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu bisa ada jaminan pergantiannya. Nah, ini produk-produk asuransi umum. Pertama ada asuransi pengangkutan ya, terus ada kebakaran, ada asuransi kendaraan bermotor, misalkan bisa motor, bisa mobil, asuransi kesehatan, misalkan kayak kesehatan tadi BPJS gitu kan, atau BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, itu kan termasuk asuransi kesehatan. Atau asuransi tanggung gugat, di situ ada juga ya. Lalu di sini yang B, manfaat asuransi. Yang pertama, memberikan rasa aman. Jadi kalau seseorang sudah bergabung atau apa ya namanya, sudah menjaminkan dirinya di asuransi, itu dia mempunyai rasa aman, karena setidaknya apa yang terjadi nantinya dengan diri dia, dia sudah punya bekal, atau ibaratnya jaga-jaga kalau nantinya dia terjadi apa-apa, dia bisa mendapatkan jaminan pergantian, misalkan entah itu misalkan dia kecelakaan, nah nanti bisa ada pergantian, misalkan uang ya, misalkan uang untuk yang tentunya untuk yang masih hidup, untuk mengurusi si yang bersangkutan gitu kan. Terus memberikan kepastian juga, karena ini sifatnya asuransi itu pasti. Jadi seseorang yang ibaratnya mengasuransikan dirinya itu pasti akan mendapatkan jaminan ke depannya. Terus sarana menabung, maksudnya di sini ya hitung-hitung kita menabung sejumlah uang di asuransi, karena nantinya itu akan bermanfaat bagi kita ke depannya jika terjadi sesuatu. Terus meminimalisasi resiko kerugian gitu kan, misalkan kalau kita misalkan nggak punya asuransi, terkadang bingung juga kan, misalkan untuk
biaya rumah sakit atau biaya kematian, tapi ini semua di cover atau ditangani oleh pihak asuransi. Terus menjadikan hidup lebih tenang karena paling tidak sudah ada yang menjamin gitu kan. Terus membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Lalu di sini selanjutnya yaitu bank. Bank ya, fungsi utama perbankan nasional adalah di sini bank ya. Mungkin kamu sudah tahu lah bank itu fungsinya apa. Secara umum fungsinya apa sih? Untuk menyimpan uang Bu gitu. Untuk apa lagi selain menyimpan uang? Misalkan untuk meminjam uang Bu, misalkan untuk usaha gitu kan. Tapi di sini ada fungsi utama perbankan. Yang pertama kegiatan menghimpun dana masyarakat. Maksudnya masyarakat bisa mengumpulkan dana atau menyimpan dana di bank. Lalu kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, misalkan ini berupa apa? Pinjaman biasanya. Atau di sini kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Nah, ini juga sama. Misalkan selain menyimpan dana, bank juga bisa menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pinjaman untuk misalkan modal usaha gitu kan. Nah, sekarang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank pertama dilihat dari segi fungsinya, ada bank umum. Nah, di sini bank umum kalian bisa lihat di halaman 11. Bank umum ini di sini contohnya ada ya. Contohnya ini misalkan seperti komersial bank, bank umum itu. Jadi bank-bank komersil. Misalkan contohnya seperti apa bank-bank umum? Misalkan itu ada bank umumnya itu ada misalkan BRI, ada Mandiri, ada BII, atau ada Bank Niaga dan sebagainya. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Biasanya BPR ini untuk apa sih Bu? Gitu kan. BPR ini biasanya bidang usaha keuangan yang kegiatan usahanya secara konvensional atau ada juga yang memiliki prinsip syariah. Nah, ini biasanya dia BPR ini lingkupnya kecil ya biasanya dibandingkan dengan bank yang besar. BPR itu bisa disebut juga koperasi, bisa disebut juga koperasi. Jadi dia bank mini gitu, tapi untuk fungsinya itu biasanya dia bisa menyimpan, selain menyimpan uang sama juga bisa meminjamkan dana gitu kan. Nah, di sini selain ada lagi BPR, lalu dilihat dari segi kepemilikannya. Di sini ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah contohnya seperti apa? Misalkan bank milik pemerintah contohnya misalkan ada BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu contohnya ya. Terus ada lagi misalkan Bank Negara Indonesia atau BNI, atau ada Bank Tabungan Negara, itu juga bank milik pemerintah, atau sekarang kamu kenal mungkin Bank DKI, itu milik pemerintah juga. Nah, lalu ada bank milik swasta. Milik swasta itu berarti contohnya kayak misalkan BCA. Ada lagi misalkan contohnya kalau yang swasta misalkan ada Mandiri, ada lagi misalkan HSBC itu kan, atau Bank Mega, Bank Arta Graha gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang bank milik koperasi contohnya. Bank milik koperasi di sini ya. Contohnya itu misalkan kayak koperasi-koperasi, misalkan koperasi simpan pinjam gitu kan. Di situ berarti termasuk juga ya. Lalu bank milik asing, maksudnya yang bank milik asing ini dimiliki oleh orang-orang asing atau WNA. Misalkan di sini ada American Express Bank, ada ABN, AMR Bank, atau ada juga itu HSBC juga itu dari bank asing ya, terus Century Bank gitu kan, bank-bank yang mungkin kalian nggak familiar atau kurang familiar kalian dengar itu biasanya dari pemiliknya itu dari orang asing gitu. Lalu ada di sini bank milik campuran. Di sini campuran itu berarti pihak asing dan pihak swasta nasional. Jadi bisa dari pihak asing dan dari kita nih, dari WNI, dari warga negara Indonesia. Jadi campuran, dia kolaborasi gitu kan. Nah, contohnya di sini ada Bank Sakura, Swadharma, Bank Finkonesia dan sebagainya. Jadi contoh-contohnya itu ada di buku yang kalian pegang ya.
Nah, di sini dilihat dari segi statusnya, bank itu terbagi dua, bank devisa dan non devisa. Kalau yang devisa, bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Jadi misalkan kalau kamu suka traveling ke luar negeri, itu banknya pasti beda dengan bank yang ada di Indonesia ya. Pasti di sana ada banknya tuh, gak mungkin misalkan di sana ada bank seperti di sini, misalkan BRI atau Bank DKI, pasti di sana itu banknya tuh tersendiri ada gitu kan, misalkan apa di sana adanya gitu bank-bank devisa. Nanti contohnya tinggal ibu beritahu kayak seperti apa bank-bank yang buat transaksi kalau kita lagi berada di luar negeri. Lalu bank non devisa, di sini juga yang non devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara karena bank jenis ini dikategorikan sebagai bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi. Jadi bisa dibilang ya ilegal lah sedikitnya gitu. Jadi nanti tinggal Ibu kasih contoh bank devisa dan non devisanya seperti apa di pertemuan berikutnya ya, atau kalian juga bisa googling tersendiri bank devisa seperti apa sih yang ada di luar negeri yang tidak ada di misalkan di Indonesia itu tidak ada, atau kita misalkan ada di luar negeri mau TF transfer ke Indo ya ke Indonesia, nggak mungkin di situ ada banknya tuh sama seperti Indonesia kan, misal ada BRI atau DKI atau sejenisnya, pasti banknya tuh dia beda sendiri kan gitu. Nah, di sini ada dilihat lagi dari segi penentuan harga. Yang pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional, ya, yang konvensional. Nah, ini contohnya di sini ada ya, bank konvensional menggunakan metode yang halaman 13, kalian lihat halaman 13, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti giro. Artinya bank yang berdasarkan prinsip konvensional itu adanya pemberian bunga bank gitu ya, baik di giro, tabungan maupun deposito. Nah, di sini ada lagi berupa pelayanan jasa-jasa lainnya, misalkan kayak peminjaman, berupa pinjaman dana ya. Lalu yang B, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini ada menerapkan aturan perjanjian-perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan pihak lain yang ingin menyimpan dana atau pembiayaan usaha dari kegiatan perbankan lainnya. Jadi dia sifatnya syariah yang nantinya secara dari lihat secara agama ya, agama atau hukum Islam. Nah, di sini ada penentuan harga atau keuntungan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kalian lihat di poin B halaman 13, kalian bisa lihat itu pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi dia kalau bank-bank yang non syariah itu kan biasanya pembagiannya kan bunga, tapi kalau ini dia bagi hasil. Jadi tidak terlalu riba lah gitu kalau dalam hukum Islam ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih yang tadi bank-bank, misalkan tadi yang milik pemerintah ada Bank BRI, BNI, terus bisa lagi ke Bank DKI gitu ya, BTN gitu. Tapi kalau yang swasta, milik swasta itu bisa Mandiri, bisa Danamon, bisa Lipo Bank, bisa Bank Ekonomi, Bank Bukopin, Permata Bank. Nah, ini kalau yang biasanya punya warga asing, biasanya ada yang saya bilang tadi, ada HSBC atau ini ada CIMB Niaga, OCBC gitu ya. Jadi di sini semuanya. Nah, kalau ini BPR gitu. Nah, ini kalau ini contoh dari misalkan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Ini kurang lebih contohnya ada Prudensial, asuransi Sinarmas, atau ada Manulife, ada misalkan asuransi banyak misalkan asuransi Common Life gitu kan. Nah, ini lalu ini BPJS-nya misalkan ini yang
termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS misalkan kesehatan gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya, bisa nanti kalian juga bisa googling tersendiri apa sih bank-banknya, contoh-contoh bank umum, bank ini gitu ya. Jadi kalian bisa pelajari. Jangan lupa kalian lihat di YouTube materi ini, kalian harus memberi komentar berupa tulisan hadir pada kolom komentar yang ada di YouTube ya, untuk menandakan itu kalian sudah hadir dalam mata pelajaran etika profesi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.